Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas CSR mengenai PPM mendukung SDGs PT Antam. Di sini ada SDGs PT Antam, yaitu dari SDG 1, 2, 3, 4, 5, dan berfokus pada SDGs 4, 1, 2, dan 3 di bidang sosial. Lalu ada di bidang ekonomi, yang TPPB terkait itu 7, 8, SDG 9, SDG 10, 17, lalu berfokus pada SDG 8, dan di bagian lingkungan itu ada SDG 6, SDG 11, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, dan berfokus pada SDG 6, 13 yaitu lingkungan, dan di sini ada hukum dan tata kelola SDG 16. Selanjutnya ini adalah program CSR mengenai PPM yang mendukung SDGs berupa Award 2022. Yang pertama ada UBPPM Mas, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelestarian Lingkungan Cisangku, PP-Link Cisangku, merupakan SDGs 15, Ekosistem Daratan. Yang kedua ada kontribusi perusahaan terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. Ada SDG 11, Kota dan Pemukiman Berkelanjutan. Yang ketiga ada digitalisasi pelayanan nasabah di bank tanpa Poklisa Jaka, SDG 12. Dan Gen Sehat Generasi Sehat Bebas Stunting Berbasis Masyarakat, ada SDGs 2, Tanpa Kelaparan. Dayak Ekoturism Konsep Dek Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Dayak di Kawasan Wisata Alam Danau Laut Desa Subah, SDGs 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Berdaya bersama menjaga posisi pemala, SDG 14, Ekosistem Lautan. Dan yang ketujuh ada kelompok tani hutan Jatinegara, kaum dalam praktek penghijauan dan pertanian rendah GRK, SDG 13, Penanganan Perubahan Iklim. Dan nomor 8, rehabilitas Karamba, transformasi Karamba Karang menjadi struktur karang batuan terbesar di Indonesia, SDG 14. Yang ke-9, pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas dan biosluri melalui penggunaan biodigester untuk pengembangan energi terbarukan, SDG 12. Nah, di sini adalah berupa PPM yang mendukung SDGs PT Antam, yaitu SDGs 15 secara administrasi. Kampung Cisangku berada di wilayah Desa Malasari yang merupakan salah satu kampung dalam kawasan Tanaman Nasional Gunung Halimun Salak. Kampung Cisangku memiliki banyak potensi mulai dari udara yang sejuk, air berlimpah, tanah yang subur, sampai dengan pemandangan alam yang indah. Semua kelebihan sumber daya alam ini tentu saja berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Potensi sumber daya alam tersebut juga didukung dengan keterbukaan dan keramahan warga sebagai ciri khas dari kehidupan warga desa. Terus selanjutnya ada SDG 11, yaitu Antam melihat petugas pemadam kebakaran damkar kerap kesulitan dalam mengatasi kasus kebakaran di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Kondisi area yang sempit dan sulitnya kendaraan damkar masuk membuat tim pemadam membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkau sumber api. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan edukasi penanganan diri kebakaran bagi masyarakat di daerah pemikiran sempit agar dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran sebelum tim damkar ke lokasi. Nah, yang selanjutnya ada SDGs 12, salah satu program yang menjadi unggulan Antam di tahun 2022 adalah program Bank Sampah Pintar. Sampah telah menjadi permasalahan utama di lingkungan perkotaan dan menjadi tantangan bagi setiap individu dalam hal konsumsi dan produksi. Dampak yang ditimbulkan dari sampah diantaranya yaitu menimbulkan bencana banjir, bau yang tidak sedap, penyakit yang berasal dari sampah yang tidak terkelola dengan baik, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah, itu karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrogen oksida. Selanjutnya, ada SDGs 2. Melihat bahwa penurunan stunting menjadi hal yang menjadi prioritas di Indonesia. Antam sebagai bagian dari perusahaan yang mengutamakan keberlanjutan yang berkomitmen untuk turut serta memusatkan perhatian dengan melakukan program kolaborasi di bidang kesehatan bersama puskesmas dan kelurahan. Guna mengatasi stunting, perusahaan melakukan beberapa program yang dilakukan di wilayah operasi perusahaan. Selanjutnya ada SDGs 8, program
Eko Village Kiasari awalnya merupakan salah satu program upaya penyelamatan lingkungan yang dilaksanakan Antam. Hal tersebut menjadi pertimbangan mengingat wilayah desa Kiarasari termasuk dalam buffer zona TNGHS. Namun, seiring berjalannya waktu, program yang dikembangkan berubah ke arah yang lebih positif, yaitu menjadi penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas melalui kelembagaan. Melalui program ini diharapkan dapat menjadikan desa Kiarasari lebih berkembang dan mandiri. Selanjutnya ada SDGs 14, jalan dengan tujuan SDGs ke-8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Dan SDGs ke-14, desa peduli lingkungan laut yang memfokuskan pada upaya menjaga ekosistem laut. Maka melalui UBP Nikel Kolaka Antam berinisiatif menghadirkan program Daya Bergala jalankan sejak 2017. Daya Bergala merupakan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan bersama dengan suku Bajo yang berada di sekitar wilayah pesisir Pomala. Daya Bergala sendiri merupakan singkatan dari berdaya bersama menjaga pesisir Pomala. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari segi ucapan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.